Bab 706-710. Meskipun perang antara dinasti surgawi dan kekaisaran telah berakhir untuk saat ini, namun semua orang tahu bahwa ini bukanlah akhir. Tidak lama lagi kerajaan surgawi akan bangkit kembali. Sampai saat itu tiba, ini akan menjadi pertarungan yang sangat menentukan. Pada akhirnya, akankah Tiongkok mengambil kembali semua yang pernah menjadi miliknya? Atau akankah kekaisaran mempertahankan posisinya dan menghancurkan Tiongkok sepenuhnya? Tidak ada yang tahu, karena kekuatan kedua belah pihak tidak buruk. Ada 5 orang di dinasti surgawi yang setengah langkah menuju alam abadi. Dan ada 3 di kekaisaran. Kuncinya ada Lindong, pria super kuat yang bisa bertarung 1 lawan 5. Namun sebagian besar masih berharap Empire bisa menang. Bagaimanapun, Bima Sakti sekarang berada di bawah pemerintahan kekaisaran. Perkembangannya cukup baik, setidaknya tidak ada tirani di kekaisaran. Masyarakat umum dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Kekuatan utama digerakkan oleh kekuatan kekaisaran. Kami juga tidak berani memulai perang begitu saja agar tidak menimbulkan korban jiwa dalam skala besar. Cukup, jika Tiongkok menang, galaksi Bima Sakti pasti akan menghadapi perombakan besar-besaran selanjutnya. Situasinya pasti akan menimbulkan kekacauan saat itu. Ada hari-hari yang stabil, tapi siapa yang mau hidup di hari-hari yang penuh gejolak? Kecuali jika mereka berambisi atau telah menyerah kepada kekuatan dinasti surgawi. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam kekacauan ini, sehingga mereka berharap Tiongkok bisa menang. Setelah pertempuran ini, Lindong, seorang pemuda yang tiba-tiba muncul, langsung menggantikan Kaisar Xia Yunchuan dan menjadi orang terkuat di galaksi Bima Sakti, dan dipuja oleh banyak orang. Bahkan Kaisar dengan mudah terluka parah oleh 5 orang kuat di alam keabadian setengah langkah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, 1 lawan 5, Lindong mampu melukai 3 orang secara serius, mengagetkan kerajaan langit dan membuat mereka takut untuk sementara waktu. Pencapaian ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, karena seringkali ada orang kuat di level yang sama. Jika Anda bisa bertarung 1 lawan 2, Anda sudah berada di level teratas yang sama. Dan Lindong bisa bertarung 1 lawan 5. Pada dasarnya, dia sudah menjadi orang terkuat di alam keabadian setengah langkah. Setelah perang, semua orang bertanya-tanya tentang identitas Lindong. Mari kita lihat dari kekuatan mana dia berasal. Namun, karena Lindong tidak memiliki jejak aktivitas di wilayah kekaisaran atau bahkan galaksi Bima Sakti sebelumnya, jadi tidak ada yang menemukan apapun. Namun, Ye Qingwu di sampingnya dikenali. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Pantas saja Ye Qingwu mengumumkan pengunduran dirinya dari 4 peri dan memilih tetap bersama Lindong meski berisiko menyinggung banyak tokoh penting. Jika ada yang menghadapi situasi ini, mereka akan membuat pilihan yang sama seperti Ye Qingwu tanpa ragu-ragu. Lindong adalah orang terkuat di galaksi Bima Sakti, dan kekuatan tempurnya melebihi Kaisar Agung Xia Yunchuan. Siapa yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk berada di sisinya? Bahkan orang bodoh pun tahu bagaimana memilih pertanyaan pilihan ganda seperti ini. Jika Anda mengikuti Lindong, Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Kekuatannya terlihat seperti ini. Status Ye Qingwu dan keluarga Ye tiba-tiba meroket. Dalam satu gerakan, dia melampaui semua kekuatan di galaksi kecuali kekaisaran. Meski keluarga Ye masih sangat lemah, kekuatan sekecil apapun dapat menghancurkannya. Tapi jangan bicara tentang kekuatan kecil. Bahkan raksasa seperti kekaisaran galaksi tidak punya nyali untuk berani menghancurkan keluarga Ye sekarang. Lindong berdiri di belakang keluarga Ye. Tidak ada yang berani macam-macam dengan keluarga Ye di galaksi.
Dan Anda dapat mengembangkan kekuatan Anda sendiri dengan tidak hati-hati. Selama Lindong tidak mati, tidak akan lama lagi keluarga Ye akan bangkit. Ketika pasukan di Blue Star mengetahui bahwa orang yang diikuti Ye Qingwu ternyata adalah orang terkuat di galaksi, mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Segera setelah bereaksi, mereka semua datang ke rumah Ye dengan membawa banyak hadiah. Mereka telah memutuskan bahwa berapapun harga yang mereka bayar, mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ye. Saat ini, terungkap bahwa pemilik kamar dagang Donglai, yang dijalankan oleh keluarga Ye, adalah Lindong, orang terkuat di galaksi. Kamar dagang Dongnai merupakan kamar dagang baru yang baru saja didirikan. Lindong juga baru saja muncul, dan kedua nama tersebut memiliki karakter Dong di dalamnya. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Belakangan, kepala keluarga Ye Hongtu, juga muncul untuk membuktikan hal ini. Di bawah instruksi Lindong, dia mengeluarkan pernyataan publik. Lindong adalah bos di balik kamar dagang Donglai. Dalam sekejap, semua kekuatan mulai bergegas berbisnis dengan kamar dagang Donglai. Bukan untuk menghasilkan uang, tapi untuk membangun hubungan baik dengan kamar dagang Donglai, dan kemudian berharap dapat menarik perhatian Lindong. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan. Tujuan Lindong melakukan ini, tentu saja, kamar dagang Dongnai harus mengikuti tren ini dan berkembang serta berkembang pesat. Bagaimanapun, kekuatannya telah terungkap. Lalu cepat dan gunakan kamar dagang Dongnai untuk mengumpulkan poin Senhao hingga 100.000 poin dan menerobos kekuatan ke alam abadi. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan sisa-sisa kerajaan surga akan kembali untuk membalas dendam. Terobos saja kekuatan tempur ke alam abadi. Jika ada 10 orang yang lebih kuat setingkat Litian, Lindong dapat dengan mudah mempertahankan mereka semua. Meskipun hanya ada setengah langkah antara alam abadi setengah langkah dan alam abadi. Namun ada perbedaan mendasar, kekuatan tempurnya juga sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Di bawah instruksi Lindong, kamar dagang Donglai mulai bekerja sama dengan semua kekuatan yang ingin menjalin hubungan. Namun, Lindong mengatakan bahwa dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan apapun. Setiap orang harus bersikap adil dan adil dalam berbisnis, bahkan mengalami kerugian. Namun kita tidak boleh mengandalkan namanya untuk memanfaatkan kekuatan lain. Pendekatan Lindong, hal ini juga didukung oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah menjadi orang terkuat di galaksi Bima Sakti, dan mereka masih bisa mempertahankan niat sebenarnya seperti ini. Bagaimana mereka tahu bahwa yang diinginkan Lindong bukanlah menghasilkan uang sama sekali, tetapi membelanjakan uang dengan cepat? Gunakan ini untuk mendapatkan poin ilahi, inilah yang dia butuhkan. Waktunya segera tiba 5 hari kemudian. Di halaman mewah Istana Kekaisaran, saat ini, Lindong Zeng sendirian di kamar. Dia baru saja selesai mendiskusikan keterampilan medis dengan Xia Jiuyu. Dikatakan sebagai diskusi, tapi nyatanya Xia Jiuyu yang bertanya dan Lindong yang menjawab. Dalam beberapa hari terakhir, Xia Jiuyu datang ke sini hampir setiap hari. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia pergi tanpa henti dan pergi ke ruang rahasia untuk menguji jawaban Lindong. Lindong memerintahkan Ye Qingwu untuk tetap berada di luar halaman dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Dia duduk di tempat tidur dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menyesuaikan kondisinya. Hari ini Lindong akan menyelesaikan langkah penting baginya, yaitu menerobos ke alam abadi. Beberapa hari yang lalu, di bawah instruksi Lindong, Ye Hongtu mengungkapkan bahwa Lindong adalah bos di balik kamar dagang Donglai.
Kamar dagang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini untuk bekerja sama dengan kamar dagang Donglai. Ye Hongtu juga menerima semua pesanan, dan setelah kamar dagang Donglai terus berkembang dalam beberapa hari terakhir, dia menerima semua pesanan. Poin Senhao Lindong telah melampaui angka 100.000. Sekarang jam 152. Ketika poin Senhao mencapai 100.000, Lindong dapat melangkah lebih jauh dan menembus setengah langkah tingkat keabadian untuk mencapai tingkat keabadian yang sebenarnya. Segera, dia akan menjadi satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam abadi di galaksi Bima Sakti. Saat itu, dalam pandangan Lindong, alam keabadian setengah langkah Li Tian tidak lebih dari badut yang bisa dihancurkan dengan mudah. Alam abadi, ini adalah impian utama dari banyak orang kuat. Setelah Anda mencapai keadaan ini, umur panjang yang tak terhitung jumlahnya. Sublimasi tubuh fisik secara terus-menerus dapat memberikan vitalitas yang kuat pada setiap organ dalam tubuh. Selama seluruh tubuh tidak langsung musnah dan berubah menjadi abu. Sekalipun kepalanya dipotong dan jantungnya diangkat, ia dapat tumbuh kembali dengan cepat. Inilah kekuatan alam abadi, jangkauan terluar galaksi Bima Sakti, tata surya. Lebih dari 10 kapal Blackhorn telah tiba di sini. Di kapal bertanduk hitam di depan, Zhu Hongzi memandang planet biru di depannya dengan penuh semangat. Benar-benar sebuah planet kehidupan pribumi. Meskipun planet yang disebut bumi ini kecil, namun kapal tanduk hitam telah mendeteksi kekuatan kehidupan yang agung di bumi. Hahaha, sepertinya waktuku, Zhu Hongzi, benar-benar telah berbalik. Tunggu sampai Anda kembali ke Imperial Domain lagi. Saya pasti akan mengejutkan banyak orang dan menjadi salah satu kaisar jenius. Kalahkan mereka yang meremehkanku dengan keras. Saat ini, Zhu Hongzi sedang bersemangat. Dia membayangkan setelah menanam tanda budak di bumi dan menerima umpan balik dari manusia di bumi, dia akan terbang ke langit dan menjadi seorang master. Feng Heng berdiri di samping Zhu Hongzi. Dia juga melihat bumi tidak jauh di depan. Hatiku menghela nafas lega. Faktanya, dia selalu gelisah sepanjang jalan. Bagaimanapun, ini adalah informasi yang diperoleh dari ruang rahasia keluarga, bukan ditemukan olehnya. Jadi masih ada beberapa ketidakpastian. Jangan lupa bahwa Zhu Hongzi dan dia adalah saudara selama ini. Jika suatu saat diketahui bahwa bumi adalah sebuah fiksi, Zhu Hongzi pasti akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Kini bumi tampak di depan mata kita. Setidaknya buktikan bahwa Anda tidak berbohong. Akhirnya aman. Saudara Zhu, bagaimana? Saya tidak berbohong kepada Anda. Planet biru di depan Anda seharusnya adalah planet kehidupan asli yang ditemukan oleh Tuan Muda tertua Feng Ruochen. Sayangnya, dia tidak cukup siap dan gagal menanam dengan sukses tanda budak, kata Feng Heng. Haha, Saudara Feng, saya tidak pernah meragukan Anda. Jika tidak, mengapa saya membuang waktu dan tenaga untuk datang ke sini? Jangan khawatir, saya akan memenuhi persyaratan Anda satu persatu. Zhu Hongzi berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih banyak, Saudara Zhu, seumur hidup seperti ini. Tapi sekarang, saya punya ambisi yang lebih besar. Setelah Zhu Hongzi selesai berbicara, dia mengubah topik dan berkata dengan lantang, silakan dengan kecepatan penuh dan targetkan planet biru di depan Anda. Ya, Guru, lebih dari selusin kapal tanduk hitam sedang menuju ke bumi, dan berangkat. Bumi, sudah hampir setahun sejak Lindong pergi. Bumi masih sama, tidak banyak yang berubah. Gelombang latihan pencaksilat nasional terus berlanjut. Ada banyak bintang baru berbakat yang bermunculan. Mereka semua berkumpul di Tiongkok dan dilatih secara sistematis oleh Song Simin.
Inilah yang diakui Lindong sebelum pergi. Bumi ingin melindungi dirinya sendiri dan keluar jika ada peluang di masa depan. Anda harus memperkuat diri Anda terlebih dahulu. Meski saat ini krisis telah berlalu, tetapi bagaimana kalau lain waktu saja? Bagaimana dengan waktu berikutnya? Siapa yang bisa menjamin bahwa setiap saat akan aman? Hanya dengan membuat bumi itu sendiri lebih kuat. Hanya di masa depan kita dapat menghadapi setiap krisis. Mengenai perkataan Lindong, orang-orang kuat di bumi pasti menuruti perintah mereka. Setelah bencana itu, semua orang mulai bersatu. Dari seluruh dunia, selama ditemukan bibit yang bagus, akan dikirim ke China untuk ditanam secepatnya. Tiongkok lambat laun menjadi tempat suci di hati umat manusia di muka bumi. Karena keberadaan Lindong, semua negara dan kekuatan di dunia kini menghormati Tiongkok. Meskipun dia sekarang telah pergi untuk menjelajahi langit berbintang yang luas, dia tidak ada di bumi. Namun hal tersebut tidak menghalangi manusia di muka bumi untuk menyembahnya. Lindong kini ada di hati manusia di bumi. Statusnya di hati umat manusia di galaksi Bima Sakti mirip dengan mantan Kaisar Agung Xia Yunjuan. Itu adalah keyakinan yang tak terkalahkan. Tidak peduli dimanapun di dunia ini, selama ada yang berani mengatakan hal buruk tentang Lindong. Mereka pasti akan diserang secara berkelompok, pada saat yang sama, selama tahun ini. Patung Lindong telah didirikan di seluruh dunia untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Lagi pula, jika tidak ada Lindong, bumi kini telah menjadi budak Feng Ruochen, dan tidak akan pernah bisa berbalik seumur hidupnya. Oleh karena itu, Lindong tidak berbeda dengan penyelamat manusia di bumi. Saat ini, di bumi Tiongkok, kediaman tempat tinggal Lindong dalam pengasingan sedang ramai dengan aktivitas. Yun Si, Huang Fusiyu, Zhao Xuan, Song Jia, Lu Xiaoxiao, Han Siyun, dan wanita lain yang memiliki hubungan dekat dengan Lindong semuanya tinggal bersama. Sebagai orang terkuat, Huang Fusiyu mengambil tanggung jawab untuk mengajar mereka. Para wanita ini berkumpul di sini hanya untuk satu tujuan, yaitu menunggu Lindong kembali. Meski Lindong hanya mengakui kalau pacar aslinya adalah Yun Si. Tapi tidak ada wanita lain yang menyerah begitu saja. Lindong benar-benar hebat untuk pria lain. Mereka terlalu malas untuk melihat lagi, karena tidak mungkin membandingkannya dengan Lindong. Setelah diekspos ke Phoenix, siapa yang akan berbalik dan memilih Sparrow? Dan keluarga mereka sepenuhnya setuju dan mendukung penuh pilihan mereka. Siapa yang saat ini bisa memiliki hubungan sekecil apapun dengan Lindong? Itu akan memberikan manfaat yang tiada habisnya. Bahkan jika mereka tidak dapat diterima oleh Lindong pada akhirnya, mereka tidak akan memilih pria lain. Mereka hanya berharap untuk tinggal bersamanya selama sisa hidup mereka. Setiap wanita yang dipilih oleh Zhao ini adalah wanita yang sangat cantik. Terutama Huang Fusiyu, belum lagi di bumi. Bahkan jika kita melihat keseluruhan Imperial Domain, Huang Fusiyu juga yang terbaik, tidak lebih buruk dari Ye Qingwu, salah satu dari 4 peri. Mereka berkumpul untuk menunggu kembalinya Lindong. Mereka iri pada banyak pria. Tapi iri hati tetaplah iri hati, tapi tak seorang pun akan menghasilkan kecemburuan atau kebencian. Karena mereka tidak memiliki kualifikasi, untungnya, Yun Si, pacar asli Lindong, sama sekali tidak mempermasalahkan keberadaan wanita-wanita ini. Dia tidak punya ide untuk memonopoli Lindong. Selama Lindong bisa kembali dengan selamat, dia bisa menerima yang lainnya. Dan pada hari-hari ini ketika Lindong pergi, dia sangat senang menunggu kembalinya Lindong bersama saudari-saudari ini. Setelah sekian lama bersama, beberapa dari mereka sudah menjadi saudara perempuan. Pada saat ini, sekelompok wanita cantik sedang berkumpul untuk mengobrol.
Saudari Siyu, kapan aku akan menerobos ke daftar dewa? Lu Xiao Xiao bertanya. Xiao Xiao, kamu masih muda, kenapa kamu terburu-buru? Huang Fu Siyu menepuk kepala Lu Xiao Xiao dan berkata. Lu Xiao Xiao memang yang termuda di sini, baru berusia awal 20-an. Setengah langkah dalam daftar dewa di awal usia 20-an jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun di dunia ini. Namun kini mereka benar-benar telah muncul di bumi, dan jumlahnya lebih dari 1. Semua ini bisa terjadi berkat bantuan pengobatan genetik yang ditinggalkan oleh Feng Ruochen. Kelompok orang ini seharusnya, Huang Fu Siyu memiliki talenta tertinggi. Setelah minum obat genetik, kekuatan meningkat paling cepat. Ketika Lin Dong pergi, dia masih berada di level Dewa Super. Dan sekarang ia telah menembus tingkat satelit, alam bintang tingkat pertama. Kecepatan ini bukannya tidak menyenangkan. Tetapi saudari Yunxi mengatakan bahwa ketika saudara Lin Dong kembali kali ini, dia akan membawa kita pergi dari bumi untuk melihat dunia luar. Saya khawatir saya tidak cukup kuat dan saudara Lin Dong tidak mau membawa saya bersama dia. Lu Xiao Xiao berkata sedikit kecewa. Xiao Xiao, jangan terlalu banyak berpikir, kita semua adalah satu tubuh, dan Lin Dong pasti akan membawa kita bersamanya ketika saatnya tiba. Yunxi menghiburnya dari samping. Saudari Yunxi, jika kakak Lin Dong tidak mengajakku bersamanya, kau harus memberitahuku, kakak Lin Dong paling mendengarkanmu. Oke, aku pasti akan membiarkan dia membawamu. Baiklah, terima kasih, saudari Yunxi. Lihatlah penampilan Lu Xiao Xiao. Semua orang tertawa terbahak-bahak, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Lin Dong dan sangat mengenal Lin Dong. Lin Dong bisa menjadi kejam terhadap musuhnya dan membunuh dengan tegas. Tapi untuk teman, dia memang orang yang berhati lembut. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk duduk bersama di sini. Itu karena Lin Dong tidak ingin menyakiti mereka, sehingga mereka memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan Lin Dong. Dengan amarah Lin Dong, selama kita sepakat untuk membawa semua orang menjauh dari bumi dan melihat dunia luar, tidak ada seorang pun yang akan tertinggal. Begitu lebih dari selusin kapal tanduk hitam mendekati bumi, mereka langsung terdeteksi oleh satelit buatan bumi. Tuan, kami menemukan sesuatu yang mengawasi kami. Serang secara langsung, hancurkan mereka semua, kata Zhu Hongzi tanpa ragu-ragu. Untuk menghadapi manusia di planet kehidupan asli ini, kita harus menggunakan kekuatan yang kuat secara langsung untuk menekan mereka. Biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Begitu Anda menolak, satu-satunya hasil adalah kematian, sehingga Anda dapat dengan patuh dicap dengan tanda budak. Metode Zhu Hongzi sangat berbeda dengan metode Feng Ruochen. Feng Ruochen berencana untuk mendapatkan bantuan dari manusia di bumi terlebih dahulu, dan kemudian menanam tanda budak tanpa sepengetahuan manusia di bumi. Zhu Hongzi langsung menekannya dengan paksa, hancurkan kepercayaan umat manusia di bumi, dan kemudian secara paksa tanamkan tanda budak. Ya, Tuan, satelit buatan bumi baru saja mengirimkan gambar ke bumi, dan segera dibombardir oleh kapal Blackhorn. Setelah dengan mudah memecahkan puluhan satelit buatan, kapal Black Point langsung memasuki atmosfer bumi dan menuju permukaan bumi. Bumi, Tiongkok, segera setelah pusat deteksi satelit menerima gambar dari luar angkasa, ditemukan bahwa satelit buatan manusia telah hancur. Staf di pusat deteksi segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera melaporkannya ke Dewan Tiongkok. Segera gambar-gambar ini dan berita kehancuran satelit sampai ke Song Simin. Song Simin melihat gambar itu. Ini jelas merupakan pesawat luar angkasa alien.
Saat pesawat luar angkasa alien datang ke bumi, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Lindong kembali, tapi kalau itu Lindong, tidak mungkin dia akan menghancurkan satelitnya. Jadi hal itu bisa dikesampingkan, maka hanya ada kemungkinan kedua. Alien telah memasuki bumi lagi, dan untuk langsung menyerang dan menghancurkan satelit buatan bumi begitu tiba, pasti ada niat buruknya. Song Simin menyadari keseriusan masalah ini, segera hubungi Song Jia. Saat ini, Song Jia sedang mengobrol dengan saudara perempuannya. Ding ding ding, telepon berdering. Ketika Song Jia melihat itu adalah kakek buyutnya Song Simin, dia segera memberi isyarat diam kepada semua orang, lalu mengangkat telepon. "Hei, kakek, apa yang terjadi?" Song Jia bertanya. "Jia, berhenti bicara dan dengarkan aku. Baru saja, gambar dan berita datang dari pusat deteksi satelit China. Lebih dari 10 pesawat luar angkasa alien telah memasuki bumi dan langsung menyerang satelit buatan bumi. Saya akan mengirimkan gambarnya kepada Anda. Kan, pergi. Kamu, tolong hubungi Lindong sesegera mungkin. Kamu harus menghubunginya. Alien-alien ini sama buruknya dengan yang terakhir kali." Setelah Song Simin selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Kemudian kirimkan foto kapal Black Point yang diambil oleh satelit buatan ke Song Jia. Setelah Song Simin menutup telepon, Song Jia masih belum sadar. Dia tidak berbicara, tidak ada orang lain yang berani mengganggunya. Sampai Song Jia perlahan meletakkan teleponnya. Yun Si kemudian bertanya, "Saudari Jia, ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Suaranya menarik Song Jia kembali. "Saudari Yun Si, hubungi Lindong secepatnya. Cepat, sebuah pesawat luar angkasa alien telah memasuki bumi, dan ia langsung menyerang begitu tiba dan menghancurkan satelit buatan kita. Alien-alien ini pasti sama seperti yang terakhir kali. Datang ke sini dengan permusuhan," kata Song Jia cepat. "Apa?" Kata-kata Song Jia mengejutkan Huang Fu Siyu dan orang lain yang hadir. "Apakah alien akan datang ke bumi lagi? Ini, apa yang harus aku lakukan?" Terakhir kali karena Lindong ada di sana. Hanya dengan cara inilah bumi dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan dan selamat dari bencana. Tapi kali ini Lindong telah meninggalkan bumi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan alien? "Jia, jangan khawatir. Apa yang Tuan Song katakan?" Huang Fu Siyu bertanya. "Kakek buyut saya berkata bahwa dia baru saja menerima kabar dari pusat deteksi satelit China. Sebuah pesawat luar angkasa asing menyelinap ke bumi dan ditemukan oleh satelit. Pihak lain langsung menghancurkan satelit tersebut dan kini menuju ke tanah. Dia bertanya kami untuk menghubungi Lindong sesegera mungkin." "Yun Si, kalau begitu segera hubungi Lindong dan ceritakan masalahnya terlebih dahulu dan lihat apa yang dia katakan." Huang Fu Siyu menoleh ke Yun Si dan berkata. "Oh, bagus," jawab Yun Si dengan gugup. Lalu dia mulai menghubungi Lindong. Kini Lindong adalah tulang punggung seluruh manusia di muka bumi. Bumi kembali terancam diserbu manusia asing. Jadi wajar saja ia perlu diberitahu terlebih dahulu. Inilah yang diakui Lindong sebelum pergi. Jika terjadi sesuatu pada bumi, dia harus menjadi orang pertama yang menceritakannya. Setelah Song Simin memberitahu Song Jia, dia segera mulai melakukan persiapan lainnya. Memang benar Lindong bisa menyelamatkan bumi, tapi dia tidak ada di sini. Bahkan jika dia mengetahui situasinya, dia masih tidak tahu kapan dia bisa kembali ke langit berbintang yang luas. Pada saat Lindong bergegas kembali, bumi masih harus menyelamatkan dirinya sendiri. Song Simin pertama kali meminta ruang deteksi satelit untuk menghitung lokasi kedatangan manusia asing ini berdasarkan gambar yang dikembalikan. Kemudian beritahu semua orang berkuasa di dunia dan biarkan mereka berani datang ke Tiongkok secepatnya. Segera,
Para pemain kuat di seluruh dunia mulai mengambil tindakan. Setiap orang pernah mengalami invasi manusia asing satu kali. Saya tahu sebagian besar dari orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Dan kali ini Lindong tidak ada di sini. Mereka harus bersatu untuk melawan manusia asing yang tidak baik ini. Domain Kekaisaran, Bintang Kekaisaran. Ye Qingwu mengikuti instruksi Lindong dan menjaga di luar halaman kecil, mencegah siapapun masuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang Tuan Muda lakukan di ruangan itu, karena dia mengatakannya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak lama kemudian, putri ke-19 Xiamu datang ke sini. Saudari Wu, apa yang kamu lakukan di luar? Di mana Tuan Lin bertanya. Yang mulia, Tuan Muda ada di dalam kamar, kalau begitu aku akan masuk dan mencarinya. Putri, Tuan Muda memintaku untuk berjaga di luar dan tidak membiarkan orang lain masuk. Dia seharusnya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Begitukah? Kalau begitu aku akan menemanimu. Tidak perlu, Putri. Kembalilah dulu, saya akan memberitahu Anda jika Tuan sudah selesai. Tidak apa-apa, saya tidak ada hubungannya ketika saya kembali. Lindong baru saja mengonsumsi 100.000 poin dewa. Naikkan fisik Anda dari tingkat penguasa dunia tingkat ke-10 ke tingkat dominasi tingkat pertama. Sejak itu, kekuatan tempurnya telah berhasil menembus setengah langkah tingkat keabadian dan mencapai tingkat keabadian yang sebenarnya. Alam abadi juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Mereka adalah tingkat master yang kekal, tingkat keabadian yang kekal, dan tingkat tertinggi yang kekal. Lindong kini berada pada tahap awal level dominator abadi. Lindong yang memiliki sistem super ilahi berbeda dari yang lain. Baginya, tidak ada hambatan sama sekali. Selama Anda mencapai poin Senhao yang diperlukan untuk peningkatan, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda tanpa batas. Fisik mencapai tingkat pertama dominasi abadi. Lindong merasa tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Berbeda dengan promosi sebelumnya, kali ini adalah kenaikan yang sesungguhnya. Sepertinya dia bisa mengaktifkan kekuatan langit dan bumi dengan setiap nafas yang dia hirup. Tubuh mengandung energi dan vitalitas yang tak terbatas. Dan mereka masih diproduksi terus-menerus. Pada saat yang sama, masih banyak pencerahan dalam pikiran saya. Sementara Lindong dengan hati-hati merasakan setiap perubahan halus di tubuhnya. Dingle bell, komunikatornya berdering, memotongnya. Lindong Xin sangat tidak senang. Seseorang benar-benar menyela dia pada saat kritis ini. Saya tidak ingin melihatnya, tapi Lindong akhirnya menyalakan komunikatornya. Yang menarik perhatian saya adalah pesan yang panjang. Yun Silah yang mengirimkannya dari bumi. Terakhir, ada gambar lebih dari 10 kapal Black Point Fleet. Bumi dalam bahaya. Setelah Lindong membaca pesan yang dikirim oleh Yun Si, dia tercengang. Apakah ada manusia asing yang mengendarai armada tanduk hitam ke bumi? Bumi dalam bahaya. Dalam sekejap, Lindong kembali sadar, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan. Bagi Lindong, bumi adalah skala kebalikannya. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati, tidak peduli siapa kamu. Sekarang sebenarnya ada manusia asing yang berkunjung ke bumi. Apakah ditemukan secara tidak sengaja, atau apakah keluarga Feng gagal menanganinya dengan baik? Saat ini, Lindong tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya punya satu pemikiran di benaknya, dia harus segera kembali ke bumi untuk melindungi kerabat dan teman-temannya. Apapun tujuan manusia asing itu pergi ke bumi, Lindong Du tidak akan pernah membiarkan hidup dan mati bumi berada di tangan orang lain. Namun jarak antara Imperial Domain dan bumi terlalu jauh. Bahkan di kapal perang bintang tercepat, dibutuhkan setidaknya lebih dari sebulan untuk mencapai bumi.
Apa yang harus dilakukan? Lin Dongxin sedikit panik. Dia takut ketika dia kembali ke bumi setelah menghabiskan lebih dari sebulan, bumi akan hancur berkeping-keping dan tidak lagi seperti yang dia ingat. Kalau begitu, meski dia mencapai keabadian, apa yang akan terjadi? Jadi bagaimana jika dia memusnahkan 9 suku yang menciptakan patung itu? Tidak ada yang bisa ditukar dengan apa yang dulu ada. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarga, teman, dan rumahnya, lalu apa gunanya berada di alam abadi? Lin Dong tidak pernah menjadi orang yang ambisius. Dia tidak ingin menjadi orang terkuat di galaksi atau alam semesta. Alasan mengapa dia bekerja keras untuk melakukan semua yang dia lakukan sekarang adalah karena dia ingin melindungi apa yang perlu dia lindungi. Tidak, hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Saat ini, di bawah pengaruh emosi marah, tepat setelah menyelesaikan terobosan, sebelum dia sempat mengalami dan memahaminya dengan hati-hati, aura milik alam abadi meledak langsung dari tubuh Lin Dong. Lapisan cahaya keemasan muncul di luar tubuhnya. Cahaya ini langsung naik ke langit, melesat dari halaman istana kekaisaran tempat Lin Dong berada, ke dalam kehampaan di atas bintang kaisar, dan memancarkan cahaya tertinggi, menerangi seluruh kekaisaran, domain. Aura alam abadi menyebar, memungkinkan semua orang di seluruh wilayah kekaisaran merasakan kuasa Tuhan yang tak tertahankan. Di bawah atmosfer yang menakutkan ini, mereka merasa seperti semut yang bisa diinjak sampai mati kapan saja. Semua orang gemetar karena nafas alam abadi Lin Dong, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Belum lagi orang-orang di Emperor Star, mereka paling dekat dengan Lin Dong dan merasa paling kuat. Melihat cahaya keemasan yang naik ke langit, orang-orang di Emperor Star bahkan merasa bahwa Emperor Star sedikit tenggelam di bawah kaki mereka. Ini adalah bintang kaisar, di galaksi Bima Sakti, ini adalah planet hidup terbesar dalam hal massa dan volume. Dia sebenarnya tidak tahan dengan kekuatan yang tiba-tiba itu. Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu sedang bekerja di ruang rahasia, dan mereka juga segera merasakan aura yang luas dan agung. Ini, keduanya saling memandang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo pergi, keluar dan lihat. Begitu kata-kata itu selesai, mereka berdua menghilang ke ruang rahasia dalam sekejap. Saat ini, mereka juga sedikit panik. Pikiran pertama di benak mereka adalah bahwa klan naga berkepala 9 telah mengirimkan orang kuat dari alam abadi. Kalau tidak, aura yang dipancarkan tidak akan begitu menakutkan. Jika itu benar-benar terjadi, maka galaksi Bima Sakti akan hancur. Menghadapi musuh yang begitu kuat, semua orang di galaksi Bima Sakti tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun apakah klan naga berkepala 9 benar-benar berani mengabaikan konvensi kosmik dan menentang penegak hukum kosmik? Jika mereka benar-benar berani, mengapa bekerja sama dengan sisa-sisa kerajaan surgawi? Galaksi Bima Sakti mungkin telah dikumpulkan dan disimpan sejak lama. Tapi ada kemungkinan lain, aura ini milik penegak hukum kosmik. Hanya saja kemungkinannya terlalu kecil. Sekalipun ada penegak hukum kosmik yang melewati galaksi Bima Sakti, mereka tidak akan melirik tempat ini untuk kedua kalinya. Peradaban tingkat rendah seperti Bima Sakti sungguh tidak mencolok di alam semesta. Kecuali jika terjadi perang pemusnahan galaksi di Bima Sakti, hal tersebut mungkin saja menarik perhatian para penegak hukum kosmik. Jika tidak, akan terlalu sulit bagi bintang tingkat ketiga untuk menarik perhatian penegak hukum alam semesta. Dengan keraguan di hati mereka, Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu dengan cepat datang ke ruang rahasia. Mereka segera melihat cahaya keemasan menyilaukan memanjang dari istana kekaisaran hingga kehampaan jauh di atas bintang kaisar. Mereka berdua juga memperhatikan bahwa kaisar bintang di bawah kaki mereka perlahan-lahan jatuh di bawah aura agung ini. Ini,
Pada saat yang sama, mereka memikirkan sebuah kalimat yang tercatat dalam sejarah keluarga Xia. Emperor Star jatuh, keabadian muncul. Kalimat ini berarti selama Emperor Star jatuh, itu membuktikan bahwa orang yang kuat di alam abadi lahir di Emperor Star. Ini bukan alam abadi lain yang telah sampai ke Kaisar Bintang. Tapi seseorang di Emperor Star menerobos ke alam abadi. Siapa ini? Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu tiba-tiba terkejut. Kecuali mereka berdua yang berada di alam abadi setengah langkah di Emperor Star. Hanya ada satu orang, dan itu adalah Lindong. Bukankah Lindong baru saja terluka? Dan berapa umurnya? Usianya tidak boleh lebih dari 300 tahun. Zaman ini mencapai keadaan keabadian? Apakah itu mungkin? Keduanya merasa pikiran mereka sedikit kacau. Mungkinkah Lindong memiliki beberapa wawasan dan menerobos ke alam abadi dalam satu gerakan karena dia bertarung 1 lawan 5 dan bertarung melawan 5 alam abadi setengah langkah dari dinasti surgawi dan klan Jiao berkepala 9. Bukankah orang yang menunggang kuda ini terlalu jahat? Sementara Lindong melampiaskan emosi kekerasan dalam hatinya, realisasi alam abadi dalam pikirannya telah selesai. Pada saat yang sama, sistem juga menjelaskan kepadanya apa itu alam abadi. Jadi begitu, dia merasa sedikit lebih santai. Saat Lindong mencapai kondisi abadi, tubuh dan darah telah disublimasikan secara ekstrim. Tidak ada yang bisa menanamkan tanda budak pada bintang utama yang lahir di alam abadi. Bahkan mereka yang juga berada di alam abadi pun tidak. Jika Anda melakukan ini dengan paksa, Anda hanya akan mendapat reaksi keras. Selain itu, alam abadi juga dapat mengabaikan jarak antara dua tempat tersebut, langsung merobek kekosongan, berjalan di ruang lain, dan melintasi galaksi, yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat bagi mereka. Tentu saja banyak sekali manfaatnya memasuki alam abadi. Tapi Lindong hanya peduli pada keduanya sekarang. Dengan mereka, bumi tidak akan ditandai sebagai budak. Pada saat yang sama, jika Lindong ingin segera kembali ke bumi, dia dapat langsung merobek kekosongan dan bergegas ke ruang lain pada waktunya. Jadi dia tidak terlalu gugup. Pada saat ini, Lindong tidak terburu-buru meninggalkan Kaisar Bintang dan bergegas kembali ke bumi. Menurut persepsi yang ada di pikiran Anda, sebagai pembangkit tenaga listrik alam abadi pertama di galaksi, dia masih ada urusan yang harus dilakukan. Tujuannya untuk menginformasikan kepada galaksi-galaksi di sekitarnya bahwa keberadaan alam abadi lahir di galaksi Bima Sakti. Energi yang terkandung dalam tubuh Lindong didorong secara ekstrim olehnya. Seluruh orang mengikuti cahaya keemasan dan mencapai kehampaan di bintang Kaisar. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan di luar tubuh mulai mengembang dengan cepat. Hanya dalam 2 atau 3 detik, itu meluas hingga ekstrim, membentuk penampakan tubuh emas super besar Lindong di atas Kaisar Bintang. Pada saat ini, semua orang di Emperor Star menatap kosong ke sosok emas besar di kehampaan. Sebuah dorongan muncul dalam hati saya untuk berdoa. Apakah itu alam bintang atau alam kosmik? Itu sama. Bahkan Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu, alam abadi setengah langkah, tidak terkecuali. Ini adalah penindasan dari dalam jiwa. Kehidupan di alam kekal benar-benar berbeda dengan kehidupan lainnya. Dharma tubuh emas abadi, Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu bergumam pada diri mereka sendiri saat mereka melihat sosok emas besar di bintang Kaisar. Inilah yang mereka impikan. Hanya ketika Anda mencapai keadaan abadi dan tubuh Anda sangat tersublimasi, barulah Anda dapat menampilkannya. Ini juga merupakan ciri khas dari setiap alam abadi. Lindong benar-benar berhasil menerobos dan menjadi orang yang kuat di alam abadi. Bagaimana dia melakukannya?
Xia Yunchuan selalu merasa bahwa dialah satu-satunya orang di galaksi Bima Sakti yang memiliki harapan untuk menerobos ke alam abadi. Bagaimanapun, dia adalah orang termuda dalam sejarah galaksi Bima Sakti yang mencapai alam keabadian setengah langkah. Bukan hanya dia yang berpikir begitu, tapi semua orang juga berpikir begitu. Namun kemunculan Lin Dong memecahkan rekor termuda tersebut. Sekarang lebih langsung lagi untuk memimpin dan mencapai keabadian. Xia Yunchuan tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. Lin Dong telah menjadi alam abadi. Jadi krisis sisa-sisa dinasti surgawi yang bersatu dengan klan Jiao berkepala 9 telah terselesaikan sepenuhnya, dan dia seharusnya bahagia. Tapi Xia Yunchuan tidak bisa bahagia sama sekali. Dia selalu merasa seolah-olah sesuatu miliknya telah diambil oleh Lin Dong. Ye Qingwu dan Xia Mu berjaga di luar halaman kecil. Mereka segera menemukannya ketika aura keabadian meletus dari Lin Dong dan berubah menjadi kilatan cahaya keemasan dan bergegas menuju kehampaan. Dia bahkan menyaksikan Lin Dong berubah menjadi raksasa emas dengan matanya sendiri. Cahaya yang memancar dari seluruh tubuhnya menerangi seluruh kaisar bintang dan bahkan wilayah kekaisaran. Level Ye Qingwu terlalu rendah, dia tidak tahu apa ini. Xia Mu adalah putri ke-19 dari kekaisaran galaksi. Dia telah melihat tubuh emas abadi dalam sebuah buku. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditampilkan oleh mereka yang berkuasa di alam abadi. Bagaimana Tuan Muda berubah menjadi raksasa emas? Bagaimana dia melakukannya? Apakah ini keterampilan tempur? Ye Qingwu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan mata kabur. Saudari Wu, ini adalah tubuh emas abadi. Tuan Lin telah memasuki alam abadi. Dia juga orang kuat pertama di galaksi yang memasuki alam abadi. Xia Mu menjelaskan di samping. Alam abadi, alam abadi, alam di mana masa hidup tidak terbatas dan seseorang hampir abadi. Itu juga merupakan alam yang dirindukan semua orang kuat, dan ayahku tidak terkecuali. Umur panjang yang tak terbatas, abadi, Tuan, dia sudah begitu kuat, lebih dari itu. Jika dia bertemu dengan alam keabadian setengah langkah dari dinasti surgawi lagi, Tuan Lin dapat dengan mudah membunuh mereka. Apa yang dia dengar sejak kecil adalah bahwa ayahnya akan menjadi orang paling menjanjikan di galaksi untuk memasuki alam keabadian. Dia sendiri yakin akan hal ini. Tapi sekarang, Lin Dong memimpin dan mencapai keabadian, meninggalkan ayahnya jauh di belakang. Ya Tuhan, Ye Qingwu sudah mati rasa, sejak saya mengikuti Lin Dong. Kejutan di hatinya tidak pernah berhenti. Monster macam apa yang dia ikuti? Tubuh asli Lin Dong tersembunyi di dalam tubuh emas abadi. Dia mencoba untuk mengesampingkan tubuh emas ini. Tidak ada masalah sama sekali. Sama seperti menggunakan tubuh Anda sendiri. Merasakan kekuatan agung dari patung emas ini, Lin Dong merasa bahwa dia bisa menghancurkan Kaisar Bintang hingga berkeping-keping hanya dengan satu tamparan. Emperor Star berbeda dari planet lain, ini adalah pusat dari seluruh galaksi Bima Sakti. Ia juga merupakan planet kehidupan paling masif di galaksi Bima Sakti, dan gravitasinya jauh lebih besar dibandingkan planet lain. Setelah beradaptasi dengan tubuh emas abadi, Lin Dong berbicara. Saya Lin Dong, hari ini saya telah mencapai keabadian. Mulai sekarang, saya adalah penguasa galaksi. Segala sesuatu di galaksi akan saya lindungi. Jika ada yang berani datang tanpa diundang dan mengganggu tatanan galaksi saya, jangan salahkan aku karena kejam. Menteri Dharma Tubuh Emas berbicara. Suara Lin Dong sepertinya tidak dibatasi oleh ruang dan langsung terdengar di telinga semua orang di galaksi. Namun perkataannya tidak ditujukan untuk orang-orang di galaksi Bima Sakti, melainkan untuk beberapa galaksi besar yang mengelilingi galaksi Bima Sakti.
Galaksi dengan orang-orang kuat di alam abadi dan galaksi tanpa orang-orang kuat di alam abadi adalah hal yang sangat berbeda. Tidak ada orang kuat di alam abadi, jadi dia bergantung pada orang lain untuk melindunginya. Itulah amal orang kuat, namun yang kuat bukanlah penjaga gerbang Anda. Mustahil untuk selalu memperhatikan kondisi Anda, atau bahkan tidak memperhatikan Anda sama sekali. Akan ada banyak ketidakpastian di sini. Sama seperti kali ini aliansi rahasia surgawi dan klan Jiao berkepala 9 menyerang. Namun lain halnya jika ada orang kuat di alam abadi, karena mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Anda tidak bisa mengandalkan orang lain, lindungi dirimu sendiri. Ketika tidak ada banyak perbedaan kekuatan, tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung alam abadi. Jika tidak ada cara untuk membunuh dengan satu pukulan, bagaimana rasanya memiliki alam abadi yang menatap Anda dalam kegelapan seperti ular berbisa, dan mungkin bergegas menggigit Anda kapan saja? Tidak ada seorang pun yang ingin mengalaminya. Bagaimanapun, kita bisa sampai pada titik ini. Pada dasarnya, hanya ada sedikit orang yang penyendiri. Lindong adalah alam abadi pertama di galaksi Bima Sakti. Yang perlu dia lakukan hanyalah mendeklarasikan kedaulatan atas sistem bintang di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa galaksi Bima Sakti mempunyai kekuatan untuk melawan. Jangan macam-macam denganku. Di planet terpencil dan tersembunyi di galaksi Bima Sakti, para pemimpin dinasti surgawi, Li Tian dan Yuan Lin, serta beberapa orang kuat lainnya dari klan Jiao berkepala 9 untuk sementara menempati tempat ini. Mereka menunggu dukungan dari klan Jiao berkepala 9 lagi. Yuan Lin telah menyebarkan berita itu kembali ke klan beberapa hari yang lalu. Begitu bala bantuan tiba, mereka akan segera melancarkan serangan umum ke Kekaisaran Galaksi. Pastikan untuk segera mengendalikan galaksi Bima Sakti. Segalanya telah menjadi seperti ini. Klan naga berkepala 9 sama sekali tidak punya alasan untuk menyerah. Mereka ingin berkembang pesat dan meningkatkan kekuatan klannya. Memperlakukan manusia, jiwa dari segala sesuatu, sebagai makanan adalah cara yang paling efektif. Menyerang galaksi Bima Sakti secara langsung akan terlalu mencolok. Klan naga berkepala 9 juga takut menarik perhatian penegak hukum alam semesta. Oleh karena itu, kerjasama dengan Tiongkok adalah pilihan terbaik. Lakukan ini jika Anda ditemukan oleh penegak hukum alam semesta. Mereka juga dapat mengatakan bahwa mereka menyalahkan Tiongkok. Saya di sini hanya untuk membantu. Sekalipun pada akhirnya dia tetap dihukum oleh penegak hukum alam semesta, itu tidak akan terlalu serius. Mereka benar-benar mampu membelinya. Li Tian dan yang lainnya berada di galaksi Bima Sakti, jadi mereka secara alami mendengar kata-kata Lindong. Saat ini, semua orang tampak ketakutan. Lindong telah memasuki alam abadi. Rasakan aura menakutkan yang datang dari Emperor Star. Melarikan diri, tidak ada keraguan. Beberapa orang langsung berubah menjadi hantu dan terbang menuju ke arah Behemoth Galaksi. Jangan melihatnya, mereka semua berada di alam keabadian setengah langkah. Hanya tinggal setengah langkah lagi dari alam abadi. Tapi setengah langkah ini saja sudah seperti gua di langit. Dalam menghadapi keabadian sejati, dengan kekuatan kecil mereka bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Lindong memasuki alam keabadian, tidak ada lagi tempat di galaksi Bima Sakti yang aman. Ingin tetap hidup, kita harus kembali ke Behemoth Galaksi secepat mungkin. Hanya ketika Anda sampai di sana Anda akan aman. Li Tian dan yang lainnya baru saja melarikan diri. Sisa-sisa kerajaan surgawi di planet ini juga mulai menyebar ke segala arah. Hanya planet berantakan yang tersisa.
Manusia yang tak terhitung jumlahnya di planet ini mulai berlutut dan membungkuk ke tempat tubuh emas Lindong berada. Mereka telah menjalani kehidupan yang mengerikan beberapa hari terakhir ini. Dan selamatkan mereka. Saya baru saja melihat suara ini ketika saya berbicara. Mereka akan dikenang selamanya. Bersambung.